kemudian bisa menyuap, bisa mengancam, apa saja agar dapat merebut apa yang Anda pegang, ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Si A tidak mau memberikan, si B melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan itu agar dapat merebutnya tadi. Nah, tentu kita harus tinjau siapa sesungguhnya yang mempunyai kontrol pada situasi tadi, ya. Nah, di sini ada dua kolom, diantaranya yang satu stimulus respon namanya, yang kemudian pandangan sama dengan kita, artinya kita memaksakan apa yang kita pahami harus dipahami yang sama oleh orang lain. Sementara kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami. Untuk bagian keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi seakan-akan setiap apa yang dilakukan yang buruk itu merupakan suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu perbedaannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk masih tidak bisa, tentu akan lahir paksaan. Ini paling dekat dengan kita biasanya, ya. Nah, kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa membuat kesepakatan untuk mencari solusi dari hal tadi. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Hanya dua itu saja konsep dalam kepala. Model berpikir kita hanya menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol berusaha membuat model berpikir selalu menang, menang, dan menang. Jadi itu sekilas. Tentu kita ingin tahu, kita bicara disiplin apa sih disiplin itu? Ya, itu pendiri universitas pertama di dunia dan Plato yang merupakan seorang filosofi besar dari Athena. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun di dalam budaya kita ternyata makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna di budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi di situ kita dapat merubah sedikit paradigma kita. Ternyata disiplin yang dimaksud dari kata disiplin itu bukan disiplin yang selama ini kita tahu, begitu. Nah, tentu nilai kebajikan universalnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, kata Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian, dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Goshen
pada tahun 1998. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sedikit kita berdiskusi. Kalau dari bahasa itu mana yang baru bagi Bapak Ibu? Restitusi ya. Nah, itu bahasa baru tapi paling sering kita lakukan. Bahkan berkali-kali. Cuma istilahnya kita nggak tahu kita tuh lagi ngapain gitu. Ini dia teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini merupakan sebuah motivasi yang datang dari luar, eksternal. Kemudian, pada pernyataan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, kita akan berharap sesuatu dengan melakukan hal tersebut. Nah, itu juga motivasi dari eksternal atau dari luar. Terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi kita lebih mengontrol emosi kita di dalam berbuat. Nah, ini adalah motivasi internal dari dalam diri, sehingga akan terbangun tujuan dari disiplin positif itu apa. Nah, seperti itu. Apa itu merdeka? Nah, jadi merdeka itu tidak hanya kita merdeka dari penjajahan. Bahkan sampai saat ini pun banyak manusia-manusia, diri-diri, individu-individu yang merasa belum merdeka. Nah, nanti kita akan bertanya ke diri kita, apakah saya sudah membuat murid saya merdeka? Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi ada kontrol pada diri sendiri. Itu ada pada buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima pada tahun 2013 halaman 469. Ternyata ini kekurangan kita selama ini. Kita berani mengambil atau memikul beban sebagai pendidik ini, tapi ibaratnya kitab suci dari pendidik itu kita tidak pahami. Ya, yang kita tahu selama ini ya berdiri di depan, kita ngajar, anak pandai, dia malah melanjutkan sekolah selesai. Sementara ternyata bukan itu tujuan Bapak pendidikan kita. Dan saya yakin kita semua, apakah di sini sudah ada Bapak Ibu yang sudah membaca sekilas tentang buku-buku Ki Hajar Dewantara ini? Jujur, saya juga belum. Saya memahami ini juga gara-gara ikut guru gerak. Kalau tidak paham juga. Ya. Nah, ini tadi bagaimana kaitannya merdeka tadi itu dengan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kita diberi penghargaan tapi merasa terhukum. Gitu. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu bukan kata Bu Elvira, tapi kata Alfie Hall tahun 1993. Nah, kita selama ini kan kalau anak kita ini nanti diiming-iming ya, oh kalau nanti anak dapat juara, Bunda kasih ini, Bunda belikan smartphone, Bunda ini. Ternyata pola itu bisa merusak anak. Nah, sedikit-sedikit kalau salah berdiri depan, pegang telinga, sedikit salah keluar, hormat bendera. Nah, ternyata apa
terjadi dengan yang kita lakukan itu, nanti kita akan lihat. Jadi, bentuk program kebajikan itu seperti apa? Atau apresiasi itu seperti apa kita lakukan? Dalam memberikan apresiasi atau sebuah pengakuan, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Support yang kita berikan seperti itu. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Walaupun si A menurut kita masih lemah, si B sudah sangat pandai, jangan terfokus hanya yang pandai saja. Yang lemah pun tetap harus diberi pengakuan. Apa pengakuan yang bisa kita berikan kepada orang yang anak yang tadinya tidak bisa, diajar lagi tidak bisa, bisa kita memberikan beliau pengakuan, sehingga dengan pengakuan itu akan timbul rasa percaya dirinya yang akan membantu merubah pola pikir dia. Nah, kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jangan sesekali bagus, kemudian besok kita begini lagi. Pokoknya kita itu harus memberi pengakuan itu secara konsisten, sehingga apa yang tadi tujuan kita untuk membangun percaya dirinya selalu terbangun. Jangan sesekali dipatahkan, karena ini masih dalam tahap berkembang. Dan terakhir, harus tetap fokus pada prosesnya. Yang dilakukan semua tadi itu tentu harus tetap fokus kepada prosesnya. Jadi itu ternyata sangat penting ya. Apresiasi itu penting. Tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang memiliki kelebihan di dalam pengetahuan saja. Contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan itu apa? Dari tadi kita bicara pengakuan, apa sih contohnya? Nah, seperti contoh sebagai pembuka oleh kita kepada anak, kemarin saya perhatikan bla 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 ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang akan ditimbulkan dari situ, dari kata tadi, dari pertanyaan tadi? Rasa empatimu besar sekali. Nah, itu yang akan tertanam. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu dulu yang kita lakukan untuk membangunnya. Kemudian yang kedua, contohnya saya menghargai. Tentu itu merupakan sebuah kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Ya. Terima kasih untuk bla 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 bla. Nah, di sini tentu kita mensupport dari rasa tanggung jawab. Situasinya seperti apa pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai? Itu merupakan apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita yang bernilai kebajikan. Kunci di bukuan ya, yang kita lakukan ini menyuruh anak untuk menulis. Kata-kata dia terlambat, itu merupakan hukuman, kita kunci di situ. Oke, lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 menit karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh
Nah, nampaknya Bapak ini Ibu ini sudah bisa bedakan ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ternyata pada konsekuensi itu kita membuat suatu kesepakatan. Jadi inilah yang tadinya itu budaya positif itu. Tapi apakah betul atau salah?